Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman-teman yang menonton video saya. Bertemu lagi dengan saya Ratu Dinda Rahma dengan NIM 2004889. Saya dari kelas 2 BPG PAUD. Pada video kali ini, sama seperti video sebelumnya, saya akan membahas mengenai materi perkuliahan saya, yaitu perkembangan sosial, emosi, dan moral agama anak usia dini. Baik teman-teman, mari kita langsung saja menyimak materinya. Yang pertama yaitu ada fase perkembangan akhir masa kanak-kanak. Nah teman-teman tahu nggak fase perkembangan masa akhir anak-anak itu kapan? Ya, tepatnya ada pada usia anak sekolah dasar atau anak SD. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri perkembangan moral pada fase perkembangan akhir anak-anak. Contohnya yang pertama yaitu ada satu, anak cenderung lebih suka bermain dengan teman sebayanya. Dan di sini adalah manfaatnya untuk menjadikan sarana anak agar bisa bersosialisasi, mengenal teman lebih dekatnya itu seperti apa. Lalu yang kedua ada perilaku moral banyak dipengaruhi oleh orang sekitar. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri perkembangan emosi dan sosial pada fase perkembangan masa akhir anak-anak. Yang pertama yaitu ada kegiatan bermain, mengajarkan anak untuk bisa berkelompok dengan teman sebaya. Nah, yang kedua yaitu ada bermain kelompok, lebih disukai karena memberikan pengalaman yang berharga. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada perkembangan moral dan agama menurut teori Piaget. Adapun tahap perkembangan moral menurut Piaget itu ada heteronomous morality pada usia 5 sampai 10 tahun. Yang mana pada usia ini anak menganggap bahwa aturan-aturan itu sebagai otoritas yang dimiliki oleh Tuhan, orang tua dan guru, yang mana dalam aturan itu harus dipatuhi sebaik-baiknya. Nah, itu menurut pemikiran anak usia dini ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada perkembangan agama untuk anak usia dini adalah personal fungsional, yaitu anak memenuhi rasa ingin tahunya melalui apa yang bermanfaat atau berbahaya bagi dirinya. Nah, anak itu mulai mengetahui, mulai memahami agama berawal dari kata Tuhan. Nah, dari situ anak diajarkan oleh orang tua ataupun guru untuk mengenal Tuhan dia itu siapa. Nah, lalu kita itu harus seperti apa, beribadah yang baik itu seperti apa. Dimulai dari mengajarkan hal yang terkecil tentang agama. Maka dari situlah munculnya agama pada diri anak yang mana mengenal melalui kata-kata Tuhan. Materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan moral dan agama menurut teori Kohlberg. Nah, tahap perkembangan moral menurut Kohlberg ini berada pada fase prakonvensional yang diwarnai dengan penalaran moral. Nah, tingkat penalaran moral ini seiring berjalannya waktu mengikuti dengan usia seseorang. Jadi tidak langsung jadi ya teman-teman, tetapi mengikuti dulu proses perkembangannya sesuai dengan usia seseorang. Selanjutnya yaitu ada 6 tahapan perkembangan moral dengan 3 tingkat. Yang pertama, tingkat pertama yaitu prakonvensional yang terdiri dari orientasi kepatuhan dan hukuman. Yang kedua ada orientasi minat pribadi. Pada tingkat kedua terdiri dari orientasi keserasian, interpersonal, dan konformitas. Dan yang keduanya yaitu orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Nah, pada tingkat ketiganya yaitu pasca konvensional yang terdiri dari orientasi kontrak sosial dan prinsip etika universal. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengembangan sosial emosi anak usia dini meliputi peranan orang tua, keluarga, masyarakat, dan sekolah. Tentunya orang tua itu memiliki peranan yang sangat utama dalam mendidik anak. Ibu dan ayah itu bisa dikatakan sebagai role model bagi anak-anaknya. Nah, jadi setiap perilaku yang ditunjukkan oleh kedua orang tuanya di hadapan anaknya tentunya akan langsung ditiru oleh anaknya. Maka dari itu, sebagai orang tua harus menunjukkan rasa bijaksananya agar anak kita tidak salah meniru perilaku yang negatif. Nah, dalam membentuk keluarga yang harmonis juga, ayah dan ibu harus memiliki visi dan misi serta tujuan yang dapat membawa keluarga ke arah yang lebih positif.
agar bisa mendidik anak sesuai dengan ketentuan moral dan agama. Dalam kehidupan bermasyarakat juga, orang tua tidak boleh melupakan untuk mengajarkan anaknya bagaimana cara berteman yang baik di lingkungan masyarakat. Nah, begitu pula anak akan banyak memiliki pengalaman-pengalaman bagaimana cara dia mencari teman, bagaimana cara dia dapat dikenal oleh masyarakat sekitar. Nah, dalam lingkungan sekolah, sebenarnya sekolah itu sebagai sarana interaksi dari ketiga lingkungan yang sebelumnya, yaitu orang tua, keluarga, dan masyarakat. Nah, dari sekolah anak bisa memahami bagaimana lingkungan sekitarnya, bisa menerapkan bagaimana cara kita mencari teman yang baik, dan juga belajar sesuai dengan pembelajaran sosial, moral, dan agama. Nah, selanjutnya yaitu ada materi mengenai pandangan Islam dalam pengembangan moral dan agama. Nah, seperti yang kita ketahui, sudah tidak aneh untuk didengar bahwa pada usia dini, anak memiliki masa pertumbuhan yang sangat cepat atau yang biasa dinamai dengan golden age, yang mana pada kesempatan masa ini orang tua tidak boleh melewatkannya, karena ini kesempatan yang benar-benar paling bagus untuk menerapkan kepribadian dan perilaku yang sesuai dengan agama. Nah, banyak sekali cara Rasulullah bagaimana beliau mendidik anaknya agar menjadi anak yang teladan dan cerdas. Rasulullah banyak mengajarkan anak seperti menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, rajin beribadah, serta menyeimbangi antara ilmu duniawi dan ilmu agama. Perlu diketahui, orang tua yang mengajarkan anak mengenai kepribadian etika harus didasarkan dengan ajaran agama. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu karakter building. Nah, definisi karakter building sendiri adalah membangun karakter diri. Nah, pada definisi ini memiliki dua suku kata. Yang pertama yaitu membangun atau to build, dan karakter yang artinya membangun yang mempunyai sifat memperbaiki, membina, dan mendirikan. Nah, sementara berbeda dengan definisi karakter adalah tabiat, watak, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Yang selanjutnya yaitu ada karakter strength. Nah, karakter strength ini merupakan karakter yang mengarahkan individu pada pencapaian atau trait positif yang terrefleksikan dalam pikiran, perasaan, dan tingkah laku, menurut Park Peterson dan Seligman tahun 2004. Nah, yang selanjutnya itu adalah local wisdom. Local wisdom adalah kebiasaan adat istiadat yang diturunkan oleh para leluhur kepada generasi selanjutnya. Itu seperti pengetahuan, lalu keyakinan, adat istiadat yang biasa mereka lakukan, dan wawasan. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah menyampaikan materi dari pertemuan 9 sampai 14. Semoga materi yang saya sampaikan pada video kali ini dapat teman-teman jadikan sebuah pengetahuan yang baru. Lalu semoga memberikan manfaat yang banyak juga. Saya cukupkan videonya sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Ratu Dinda Rahma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.